kolaborasi, jadi otomatis kemungkinan diharapkan yang hasilnya jauh lebih baik. Dok, kalau untuk efek dari kemo sendiri, dok, biasanya kan kita tahu Oke, jadi sebenarnya kanker itu kan adalah suatu keadaan di mana sel abnormal itu tumbuh atau timbul berlebihan gitu ya. Jadi kanker itu jadi sebenarnya sel-sel di badan kita, setiap manusia itu punya sel-sel yang kalau dia tumbuhnya berlebihan secara abnormal itu bisa menyebabkan salah satunya ke arah keganasan atau kanker. Nah, sebenarnya kanker itu sendiri kan mau nggak mau emang kita mesti jaga dari pola hidup, pola makan kita, gaya hidup kita ya. Otomatis kita mesti dari faktor-faktor resiko, misalnya faktor penitusnya, misalnya asap rokok, alkohol, terus habis itu radikal bebas itu banyak, kayak misalnya hati-hati, kayak misalnya penggunaan logam-logam berat misalnya, terus dari lingkungan, terus habis itu stres, manajemen stres itu pengaruh, karena stres kan otomatis mengurangi imun tubuh kita. Nah, itu kemungkinan terkena resikonya lebih besar. Nah, terus kemudian juga untuk mencegah itu otomatis kita biasanya dianjurkan untuk medical check up. Jadi medical check up itu untuk mengetahui kalau misalnya emang ada resiko atau misalnya ada masalah. Jadi yang paling penting ada deteksi dini. Karena begitu kita udah tahu, kita di awal deteksi dini, otomatis prognosisnya, terapi yang kita ambil, pengobatannya, maintenance-nya semua akan lebih gampang. Nah, prognosisnya pun akan jadi lebih baik gitu. Nah, jadi kuncinya emang sebenarnya di deteksi dini satu. Jadi deteksi dini, kedua semangat hidup, ketiga juga mesti jaga. Jadi pola hidup, pola makan, lifestyle, gaya hidup semua mesti dijaga. Makan ya, makanan ada beberapa makanan dipantang atau yang mengurangi makanan yang terlalu berlebihan untuk yang mengarah ke arah menimbulkan resiko terkena kanker. Nah, kalau makanannya setiap orang tuh beda-beda tuh, gitu kan. Ada yang namanya tes DNA sekarang. Dengan tes DNA itu kita bisa tahu kemungkinan hidden disease-nya apa aja, kemungkinan masalah yang akan dialami dari tubuh kita ke depannya apa aja. Gitu. Nah, dari situ setiap itu akan dijaga, makanannya semua akan dijaga, mengurangi apa segala macam bisa dijaga. Nah, yang paling penting itu satu, deteksi dini, kedua tadi pola hidup, gaya hidup, terus habis itu ketiga manajemen stres, terus keempat ya jangan lupa ibadahnya gitu. Jadi semuanya walaupun kita usaha tetap diserahkan ke Allah yang menentukan biasanya. Dok, biasanya kalau untuk tingkatan cancer itu sendiri dari stadium 1 ke stadium 2 itu butuh waktu jangka berapa lama sih, dok? Sampai pada akhirnya dokter sendiri memvonis. Ini kanker itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Biasanya kalau udah stadium lanjut itu dia akan metastase. Nah, kalau udah metastase itu emang prognosisnya jadi lebih susah atau lebih buruk biasanya. Apalagi kalau udah stadium 4 gitu ya. Nah, tadi makanya penting deteksi dini, karena begitu tahu stadium 1 biasanya akan langsung diambil cepat tindakan apa, terapinya apa, resikonya jadi lebih kecil gitu. Nah, tapi kalau misalnya berapa lama dia bisa ke stadium 1, ke 2, 3, 4, kadang-kadang kita nggak bisa menentukan gitu. Nah, yang malah banyak kejadian nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, begitu check up ternyata kok udah stadium 3, stadium 4, karena stadium 2 ke atas gitu. Nah, kadang-kadang itu yang malah terjadi. Makanya dianjurkan tadi kita lebih mawas diri. Tadi yang penting deteksi dini dengan cara medical check up. Jadi rutin aja medical check up. Itu pun kalau medical check up rutin kadang-kadang bisa kecolongan juga gitu. Nah, jadi kalau menentukan stadium 1, 2, 3, 4 itu berapa lamanya setiap orang berbeda, tergantung dari kondisi si pasien sendiri, si OS, situasinya dia, lingkungan dia gimana, pola hidup dia gimana, pola makan dia gimana, manajemen stresnya gimana. Jadi itu yang menentukan biasanya. Nah, nanti begitu diketahuan misalnya ada kemungkinan resiko atau gejala, misalnya ini kemungkinan keganasan, biasa dicek pemeriksaan lanjutan tuh. Pemeriksaan lanjutan tuh banyak, bisa misalnya dari lab, dari tumor marker, kemudian bisa dari CT scan, MRI atau biopsi. Nah, dari ketahuan tuh stadiumnya berapa gitu. Biasanya, dok, kalau kayak gitu untuk
mengatasinya biar tidak aktif gitu? Biasanya kan ada kan dok dibilang ini kankernya aktif atau jinak atau tidak jinak gitu. Iya gimana Gini, gitu? jadi Dok, maaf. begitu kamu misalnya, contohnya gini, begitu ketemu benjolan di kedokteran itu semua benjolan kita sebut tumor. Tapi yang kaget dulu, tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas. Nah nanti bisa dilihat tumornya, oh ada tumor, ada benjolan ya. Nanti dilakukan pemeriksaan penunjang nih untuk menentukan ini sebenarnya jinak atau ganas. Nah begitu dicek pemeriksaan penunjang misalnya tadi dengan CT scan, dengan tumor marker, dengan MRI, terus dengan biopsi. Begitu ketahuan ternyata jinak berarti ini aman. Gitu. Tapi begitu ternyata ada tanda-tanda keganasan, nah ini yang akan perlu diobservasi dan perlu di terapi khusus gitu. Nah jadi kalau misalnya dari jinak ke ganas bukan begitu, jadi untuk menentukan tumor itu jinak atau ganas biasanya dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti biopsi tadi, pemeriksaan penunjangnya, terus CT scan, MRI segala macam untuk menentukan. Kalau emang dia ganas ya berarti diterapi untuk masalah keganasannya. Tapi bisa disebutkan tapi bisa sembuhkan nggak sih, maksudnya sembuh total gitu loh untuk kanker sendiri ini? Nah gini, kan kanker itu terapinya banyak ya. Misalnya apa perlu dioperasi, apa perlu kemudian lanjutannya setelah dioperasi kemoterapi, apa perlu kalau nggak selain kemoterapi misalnya radioterapi, misalnya imunoterapi, kemudian terapi hormon, terus target obat terhadap sel-sel kanker dengan menargetkan protein tertentu, kemudian ablasi, kemudian kalau misalnya udah segala hal dilakukan, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian untuk mengurangi rasa sakit misalnya dengan terapi paliatif gitu ya. Nah jadi begitu deteksi dini kan prognosisnya lebih baik gitu kan. Nah tapi kalau udah metastase stadium lanjut biasanya itu untuk penyembuhan total itu emang prognosisnya lebih susah, maksudnya prognosisnya buruk, jadi kemungkinan sembuh totalnya lebih susah, makanya dianjurkan untuk deteksi dini supaya prognosisnya baik. Nah jadi begitu nanti udah menjalar kemana-mana, kalau udah metastase itu otomatis akan dilakukan PET scan segala untuk menentukan kan. Jadi begitu dicek dulu misalnya ada benjolan, dicek kemudian dinyatakan kalau ini kemungkinan keganasan, terus habis itu untuk mengetahui penyebarannya udah sampai kemana metastasenya, begitu dari stadiumnya dilakukan PET scan. Jadi PET scan itu dicek dan ketahuan tuh hasilnya tuh itu kanker udah menjalar kemana aja. Nah, kalau biasanya ya pengalaman saya, kalau ternyata kan kita kadang-kadang sakitnya di tulang, tapi ternyata awalnya bukan dari tulang nih. Jadi begitu dicek sakitnya di tulang, ternyata kankernya dari paru-paru misalnya. Berarti dari paru udah menjalar ke tulang, metastasenya ke tulang. Nah, kalau misalnya setahu saya, kalau dia metastasenya itu udah stadium 3, stadium 4, berarti kan dia udah multiple, udah ke banyak organ. Nah, itu untuk penyembuhannya emang agak susah gitu. Tapi kalau dibilang bisa sembuh total apa enggak, setahu saya untuk sembuh total itu emang perlu perjuangan lebih ya. Terus perlu perjuangan lebih, perlu kesabaran, terus habis itu perlu support system dari orang-orang terdekat ya. Terus juga jadi secara medis juga iya, secara rohani juga, psikologisnya supaya nggak stres, terus semangat hidup juga mesti dibantu gitu. Jadi saling kolaborasi, jadi otomatis kemungkinan diharapkan emang hasilnya jauh lebih baik gitu. Dok, kalau untuk efek dari kemo sendiri dok, biasanya kan kita tahu rambut udah pasti rontok, terus badan mengecil, kurus gitu. Kalau yang gemuk tiba-tiba jadi gini, efek dari kemo itu kan biasanya ya, karena kan itu mau nggak mau deh, jadi ada positifnya, ada negatifnya. Biasanya di kedokteran kita ambil itu yang lebih banyak positifnya dibandingin negatifnya. Jadi emang obat atau tindakan pasti ada efek sampingnya. Cuman kalau yang mana benefitnya lebih besar kita ambil, jadi efek sampingnya kita minimalisir biasanya. Tapi efek kemo benar, efek kemo itu kan biasanya mual, muntah, mau makan susah, makanya badannya kurus, terus rambut rontok, terus kadang-kadang kulitnya semua seperti kebakar segala ya. Nah kualitas hidup terganggu segala. Nah itu macam-macam efek kemo. Nah kalau ditanya kok bisa tiba-tiba gemuk misalnya, nah tergantung satu
keadaan si pasien sendiri. Kedua, stadium dari kansernya stadium berapa. Ketiga, terapi yang dipakai apa aja nih gitu kan tadi banyak ya jenis terapinya. Nah terus kemudian berapa lama dia kansernya, terus berapa lama sudah kemo, apakah kemonya sebenarnya sudah selesai dilanjutkan dengan radioterapi atau misalnya perlu, karena waktu melakukan misalnya untuk terapi CT scan misalnya dengan kontras. Nah itu biasanya untuk persiapannya emang kita menggunakan steroid dulu, dosis tinggi supaya mencegah inflamasi biasanya. Nah kemudian kalau misalnya emang pas kemonya dia kurus, terus habis itu kan karena pas kemo biasa mual muntah nggak enak kan. Nah itu selesai kemo biasanya itu gejala-gejala mual muntahnya akan berkurang. Nah biasanya si os jadi kadang-kadang mulai balik makan seperti biasa. Nah kadang-kadang ada yang kelebihan makannya juga gitu loh. Jadi kadang berat badannya juga bisa naik.